Minyak bumi adalah hasil dari peruraian, dekomposisi, material tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsiden secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagun sepanjang pantai, atau danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan material tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat, sehingga paling tidak, bagian material organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu, akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian laut dalam. Waktu terus berjalan secara geologis dan daerah pengendapan semakin terbenam ke bawah permukaan bumi. Material organik yang terbenam semakin dalam akan mengalami tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Proses tersebut menimbulkan perubahan kimiawi dari material organik. Perubahan material ini merupakan cikal bakal terbentuknya campuran bahan hidrokarbon yang komposisinya sangat kompleks, baik hidrokarbon yang berupa cairan maupun yang berbentuk gas. Pada umumnya, minyak bumi biasa terendapkan dalam batuan sedimen berpori baik yang memiliki nilai porositas 45%. Minyak, gas, dan air akan terkumpul atau tersimpan di ruang dari batuan berpori tersebut. Oleh karena tekanan dan gaya buoyancy, maka fluida tersebut bergerak di dalam batuan perlahan-lahan. Batuan yang dapat meloloskan fluida disebut sebagai batuan yang permeabel. Permeabilitas batuan dapat memisahkan gas, minyak, dan air secara fisis, yaitu akibat perbedaan densitasnya. Minyak dan gas yang berdensitas lebih ringan daripada air akan bergerak naik sampai ke permukaan sebagai rembesan atau terperangkap di dalam jebakan itu, lalu berhenti terakumulasi sampai perangkap itu penuh. Pertama, mari kita mulai dari proses pengeboran dulu. Seperti yang kita tahu, proses ini tuh berada di dua tempat, yaitu daratan dan juga lautan. Secara garis besar, mau itu darat ataupun laut, semuanya memiliki prinsip kerja yang sama. Sekarang kita udah sampai nih di fasilitas pengeboran minyak yang ada di darat. Proses pengeboran minyak di sini dilakukan dengan menciptakan sumur minyak. Untuk membuat sumur minyak, sebenarnya kegiatannya cukup simpel, yaitu pertama, permukaan bumi dibor. Langkah pertama ini dilakukan dengan menggunakan bantuan menara hidrolik setinggi 60 meter yang bisa menahan beban hingga 450 ton atau seberat 120 mobil. Masalah kekuatan putaran, bor yang digunakan itu berputar sebanyak 50 hingga 120 kali dalam 1 menit. Setelah itu, hasil pengeboran tersebut disemen untuk memperkuat lubang yang sudah diciptakan. Kegiatan ini yang kemudian terus diulang hingga nantinya bor mencapai sumber minyak. Kalau udah ketemu, minyak-minyak ini akan mulai dipompa ke daratan dan dikumpulkan dalam penampungan raksasa. Untuk di laut, proses penampungan ini nih yang beda karena minyak mentah diangkut menggunakan kapal tanker. Setelah disimpan di penampungan tadi, saatnya minyak bumi yang baru didapatkan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu proses destilasi. Proses ini merupakan proses pemisahan berbagai komponen dari minyak mentah. Dalam proses ini, minyak mentah pertama kali dipanaskan dalam sebuah tabung tinggi yang kedap udara tentunya. Proses pemanasan ini melibatkan suhu yang super panas, sekitar 370 derajat Celcius. Proses ini akan membuat minyak mentah tadi berada dalam bentuk gas yang kemudian didinginkan dan kembali menjadi bentuk cair. Di sini nih, minyak mentah yang didestilasi akan berubah menjadi beberapa bentuk berdasarkan titik didihnya. Titik didih rendah di bagian atas dan titik didih tinggi di bagian bawah. Biasanya, dalam 1 barel minyak mentah, produksi komponen minyak mentah akan terdiri dari 3 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter jet fuel, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 20 liter bahan lainnya. Dari presentasi ini kita bisa tahu kalau emang dalam proses pengolahan minyak mentah, bensin menjadi primadona karena menjadi yang paling banyak dihasilkan. Oh iya, 1 barel itu ya Pop Geng setara dengan 159 liter. Selanjutnya, minyak yang sudah terbagi menjadi beberapa produk akan dipisahkan dalam kontainer-kontainer besar untuk proses selanjutnya. Di tiap kontainer ini, minyak yang diproduksi akan mengalami proses cracking.
Secara ilmiah, proses ini diperuntukkan untuk memutus rantai karbon yang menyusun minyak menggunakan katalis agar komponen minyak menjadi lebih ringan. Selanjutnya kita masuk nih di kontainer minyak produksi lainnya, yaitu kontainer untuk nafta. Secara penampakan, nafta ini emang hampir mirip sama bensin. Namun kalau ditelusuri lebih dalam, ternyata rantai hidrokarbon yang membentuk nafta itu lebih rumit ketimbang rantai hidrokarbon bensin yang lurus. Nah, karena struktur inilah, nafta masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses reforming, yaitu pembentukan ulang. Dengan melibatkan beberapa aspek seperti zat katalis, suhu, dan juga tekanan. Struktur nafta yang rumit tadi dibentuk ulang menjadi lebih sederhana. Dengan adanya perubahan ini, nafta yang tadinya tidak bisa digunakan layaknya bensin sudah bisa digunakan. Setelah kedua tahapan tadi, kita masuk nih ke tahapan selanjutnya, yaitu proses polimerisasi atau juga dikenal dengan proses penggabungan. Dalam proses ini, bahan mentah yang didapatkan dari proses sebelumnya akan dicampurkan dengan bahan lain untuk mencapai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Contohnya adalah bensin. Dalam proses ini, bensin akan dicampurkan dengan bahan lain seperti asam kuat untuk mendapatkan kadar oktan yang ditentukan. Di sini nih, bensin berubah menjadi berbagai macam seperti premium, pertalite, pertamax, atau pertamax turbo berdasarkan angka oktannya masing-masing. Premium dengan 88, pertalite dengan 90, pertamax 92, dan pertamax turbo dengan angka oktan 95. Angka oktan yang berbeda ini yang membuat adanya perbedaan harga. Makin besar ya makin mahal. Jika proses penggabungan tadi udah selesai, maka semua minyak yang dihasilkan akan masuk ke kontainer berikutnya. Di penampungan ini, minyak akan melalui proses treating yang dilakukan untuk mendapatkan minyak yang lebih bersih dan lebih bermutu. Hal ini dilakukan supaya semua minyak yang dihasilkan bisa lebih ramah terhadap manusia dan juga untuk lingkungan. Dalam proses ini, biasanya perusahaan minyak akan melakukan beberapa tahapan pembersihan dengan istilah yang sangat rumit. Contohnya, copper sweating untuk menghilangkan bau tidak sedap, solvent dewaxing untuk menghilangkan parafin, acid treatment untuk menghilangkan lumpur, dan yang terakhir, desulfurizing untuk menghilangkan kandungan sulfur yang ada di dalam minyak. Jika proses pembersihan ini udah selesai, maka minyak yang dihasilkan siap untuk diangkut lalu didistribusikan ke tempat penyaluran BBM seperti pom bensin yang ada di dekat kamu.